Baik, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan sehat walafiat. Saya jadi grogi nih, karena perkiraan saya kirain cuma sekitar 20-30 orang, ternyata luar biasa. Apresiasi dari teman-teman sangat keren banget lah. Jadi mohon maaf kalau nanti dalam penyampaian masih ada beberapa yang kurang dipahami, nanti ditanyakan aja di lain kesempatan atau di sesi berikutnya. Nah teman-teman, sebelum dimulai saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu, dan juga kita sessionnya santai aja. Terus juga mungkin kalau diantaranya teman-teman sudah banyak atau sudah mulai ada yang familiar dengan dunia videografi atau sinematografi, jadi saya mohon izin untuk mengulasnya dari basic banget, biar teman-teman yang belum pernah sama sekali atau belum pernah nyoba bisa sama-sama ikutan belajar. Jadi kita sama-sama belajar di sini, biar bisanya jadi bisa barengan gitu ya. Nah teman-teman, karena media pembelajaran video ini kalau sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu saya sebutnya literasi digital, sekarang ini sudah mulai banyak sekali digunakan sebagai media alternatif karena masa perpanjangan belajar di rumahnya ini ditambah gitu ya. Akhirnya mulai banyak deh sekarang gitu ya teman-teman pendidik yang mencoba untuk membuat video dan dikirim ke grup kelas dan peserta didik lainnya sebagai alat bantu untuk menjelaskan gitu ya. Karena memang peserta didik banyak sekali temuan yang mengalami kesulitan kalau nggak dijelasin, itu biasanya kurang pas gitu kan. Karena biasanya kalau di kelas juga biasanya tetap aja agak kesulitan gitu. Nah kita sessionnya santai, jadi silakan teman-teman ambil posisi rebahannya yang enak, posisi duduk yang enak, terus siapin cemilan dan temannya cemilan gitu ya. Oke, langsung aja untuk teman-teman semua yang masih belum pernah nyoba gitu ya, yang masih belum pernah nyoba edit video seperti apa gitu ya. Jadi silahkan nanti disimak dari awal banget ketika masuk sesi ini gitu ya. Nah sekarang kita akan coba langsung masuk sesi teman-teman semua, karena kita waktunya dari jam 1:30 sampai jam 3, jadi saya bagi 3 sesi aja. Sesi pertama untuk setengah jam pertama itu mengulas penjelasan ya tentang teknis, terus materi dan teknis, terus nanti setengah jam berikutnya teman-teman praktek gitu. Jadi nanti teman-teman ada prakteknya dari rumah masing-masing, tetap di rumah aja, nanti langsung record dirinya atau rekam dirinya sendiri. Terus setelah itu teman-teman nanti setengah jam berikutnya melakukan editing dari rumah masing-masing, dan terakhir kirim aja ke saya gitu ya. Nggak usah ribet-ribet, ke WA aja tapi secara pribadi, karena kalau di grup nanti biasanya ada yang malu dan sebagainya, akhirnya nggak mau gitu ya. Insya Allah nanti saya akan balas satu persatu setelah saya lihat gitu ya. Terus nanti hal-hal yang kira-kiranya ada sedikit perlu ditambah atau dikurangi nanti akan kita coba gitu ya. Nah kita langsung masuk ke sesi pertama. Saya akan coba kenalkan aplikasinya, aplikasi editingnya. Nah aplikasi editing ini sebenarnya sangat banyak di kalau menggunakan smartphone itu banyak banget di Play Store ya, banyak banget. Kita bisa gunakan film Oragon, Quick misalkan, terus juga ada KineMaster, ada editing video lainnya macam-macam lah gitu ya. Bahkan ada Premiere pun ada di sana. Tapi untuk kali ini kita akan coba KineMaster aja. Dari mana mas nanti? Kalau kesulitan untuk download gitu ya, nanti teman-teman saya share linknya, terus tinggal download dari Google Drive-nya gitu ya. Nah ini versinya masih versi yang sebenarnya udah lumayan jauh ketinggalannya ya sama versi yang terbaru ini.
uh, lumayan rendah nih versinya, tapi insya Allah untuk beberapa jenis handphone atau smartphone itu bisa masuk gitu kan, karena biasanya kalau upgrade pun itu ngaruh ke kapasitas handphone dan ngaruh ke kemampuan handphonenya gitu ya. Nah untuk itu nanti silahkan kalau teman-teman kesulitan untuk downloadnya di Play Store, itu kan biasanya suka juga ada tanda airnya ya, di atas tuh ada tulisannya. Nah kalau yang nggak mau seperti itu bisa menggunakan aplikasi yang sudah saya share nanti linknya, tinggal di download dan diinstal gitu ya. Nah selanjutnya setelah aplikasinya tahu, teman-teman sebelum mulai, artinya sebelum melakukan perekaman, teman-teman buat terlebih dahulu storyboardnya. Ini mohon maaf saya masih ke bawah suasana jadi menggunakan storyboard gitu ya, kalau di kebiasaannya seperti itu. Jadi sebenarnya ini rancangan aja, rancangan teman-teman nanti membuat acuan videonya seperti apa gitu, layaknya kalau teman-teman melakukan pembelajaran di kelas gitu ya, dari mulai menyiapkan prota, prome, silabus sampai dengan nanti RPP, ya udah acuannya dari RPP aja gitu ya. Nah materi dari RPP tersebut diadaptasi untuk di audiovisualkan gitu kan, menggunakan video. Nah lalu teman-teman nanti tinggal bagi lagi gitu ya, mana yang jadi bagian awal, bagian isi, dan bagian akhirnya gitu kan. Nah di bagian awal biasa pengenalan, penguatan di situ ya, terus di bagian isi langsung ke materinya. Nanti di bagian akhirnya bisa teman-teman tutup misalkan dengan biasa pembelajaran di kelas, mau doa atau mau ngasih soal juga. Kebanyakan sih ya kalau yang media pembelajaran dengan video itu nanti ditutup dengan soal, entah dibacakan atau diberikan teks berupa teks nanti di akhir video. Bisa dengan seperti itu. Nah bagaimana cara membuatnya Mas? Ya udah gampangnya tadi, kalau RPP-nya udah jadi nih, atau teman-teman kesulitan seperti apa, ya udah dari RPP aja adaptasi ya, langsung ke materinya aja. Saya sarankan seperti itu, karena kalau teman-teman bacain tok seperti di RPP itu terlalu panjang kayaknya gitu ya. Melakukan kegiatan dari sebelum atau pra kegiatan gitu kan, doa dan segala, kan nggak ada siswanya atau nggak ada peserta didiknya, jadi langsung ke materinya aja. Maksud dari saya tadi membagi 3 bagian, pembuka atau awalan, isi, dan penutup, itu untuk part videonya aja gitu. Jadi dari RPP-nya, rancangan materinya udah dapet nih, apa yang mau disampaikan gitu ya, materinya nih, misal bahasa Indonesia mau nyampein puisi, atau matematika mau nyampein misalnya bangun ruang gitu kan, mau berapa bangun ruang yang diambil, misalkan 3, mau misalkan balok bola gitu kan, dengan tabung misalnya seperti itu. Ya udah, materinya sampai mana, batasannya sampai mana, terus nanti itu masukkan ke inti dari part yang videonya. Bagian pembuka di videonya biasa teman-teman melakukan percakapan seperti ini, memberikan salam, menyapa, terus juga nanti langsung ke materi dari yang akan diulas gitu, masuklah ke isinya gitu kan, diterangkan seperti biasa. Untuk yang seperti itu saya kembalikan kepada teknis masing-masing, teman-teman insya Allah bisa. Dan nanti ditutup dengan tadi bisa ucapan salam, atau melakukan penguatan, terus juga atau tadi memberikan soal gitu. Nah setelah rancangan udah selesai gitu ya, terus sebelum dimulai nanti teman-teman akan kesulitan juga mulainya bagaimana Mas gitu. Oke, kita ke tahap selanjutnya, yaitu teknik untuk merekamnya. Nah karena kita pembuatan media video pembelajarannya ini masih basic banget gitu ya, saya tidak menyinggung jenis-jenis angle terlebih dahulu. Jadi teman-teman cukup kalau memang sudah punya
tripod atau atau kebetulan ada gimbal atau tidak ada pun, teman-teman cukup cari posisi untuk dudukan kameranya, dudukan handphonenya gitu ya. Bisa menggunakan benda tambahan, misalnya ada kulkas atau lemari misalnya gitu ya, atau apalah gitu. Nah, teman-teman posisi smartphone-nya atau posisi gawainya, posisi handphonenya pastikan landscape aja ya. Sebenarnya selera sih, nanti boleh portrait, boleh landscape juga, tapi saya sarankan tetap landscape karena nanti untuk memudahkan di bagian editingnya posisinya seperti itu. Jadi kalau misalkan mau minta bantuan sama orang pun sebisa mungkin dikurangi hal-hal yang berpotensi untuk timbulnya getaran. Kalau misalkan menggunakan alat bantu kan nggak pegel nih tangannya gitu kan, tapi kalau misalkan mesti dibantu sama orang lain, pastikan dia menggunakan dua tangan seperti ini ya, atau seperti ini nggak masalah gitu, jangan seperti ini. Nah, kalau teman-teman sudah dapat caranya gitu ya, yang penting kan nanti dihindari sebaik mungkin hal-hal yang berpotensi untuk terjadinya getaran gitu ya, biar nanti dilihatnya atau hasilnya itu asik dilihatnya gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman semua, kita langsung nanti ke tahap editing gitu. Jadi silahkan nanti teman-teman langsung setelah ini ya, langsung mulai smartphone-nya dimanfaatkan, terus cari tempat yang cukup cahaya biar nanti gambarnya juga bagus. Ingat, patokannya jangan sampai berlawanan dari sumber cahaya. Kalau misalkan posisinya seperti ini, teman-teman jangan cari posisi sumber cahaya yang ada di belakang, nanti gelap gitu ya. Nah, teman-teman langsung praktek ya. Terus ini saya ada salah satu contoh video pembelajaran yang saya buat dan ada cara buat editingnya di sana gitu ya. Teman-teman simak baik-baik cara editingnya seperti apa. Kita langsung lihat ya. Oke, nah baik teman-teman, ini tampilan pertama. Teman-teman, layarnya seperti ini, ada media, lapisan, audio, dan suara. Ini ada 4 fungsi utama. Kita akan coba buka satu persatu, mulai dari media. Nah, ini tempat yang akan jadi layarnya, bisa video atau bisa foto nanti yang dimasukkan terlebih dahulu untuk jadi dasar. Ada audio, lalu ada suara dan lapisan. Tapi untuk audio dan juga record ya, yang ini suara terus sama lapisan baru akan aktif kalau medianya sudah teman-teman klik. Jadi yang pertama cari dulu video di media. Kita akan coba ambil sampel. Oke, kita pilih dan langsung kita gulir ke kiri. Kita akan coba potong, kita trim mana bagian yang akan kita butuhkan. Kira-kira seperti ini. Nah, untuk bagian-bagian depan yang dirasa tidak butuh ya, kita potong saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita potong segini. Lalu kita tes suaranya. Oke, kita sudah dapat. Lalu kita dengarkan terlebih dahulu apakah masih ada yang akan kita buang. Terus juga ada syair di sana. Ingat selalu ya, atau dibuka-buka lagi agar tidak lupa. Dan sekarang kita lanjut ke founder. Nah, kalian masih ingat founder apa? Lupa. Iya, banyak lupanya.
sampai di situ materinya. Lalu kita trim lagi, pangkas ke kanan. Jadi kita hanya butuh yang bagian depan tadi sudah kita dapat, dan juga kita akan potong bagian kanan. Tadi bagian depan itu berarti bagian sebelah kiri ya. Nah, kita potong. Lalu kalau teman-teman ya penasaran, di play kembali ya. Setelah itu kita coba buat bagian depannya menggunakan media lagi. Nah, ini ada latar, kita ambil yang warna hitam contohnya, lalu kita klik lapisan dan teks. Kita buat di sini misalnya pembelajaran 9 fabel, misal seperti itu. Fontnya nanti teman-teman pilih. Nah, ini kalau ada gambar seperti rumah itu ya, itu market atau toko, teman-teman bisa download fontnya di situ di sebelah kanan atas tadi, sebelum sebelahnya tanda centang. Nah, ini ada transisi seperti layaknya PowerPoint kalau teman-teman pernah. Ini selera, silahkan saya ambil yang seperti ini, lalu animasinya akan banyak ya, silakanlah. Oke, sudah kita dapat. Oke, nah kalau digabung jadi nanti seperti ini jadinya. Setelah yang pembuka tadi bagian depan, ini isinya. Lalu setelah itu kita coba sematkan audio. Misalkan teman-teman mau menambahkan efek suara. Nah, saya cuma ngambil contoh seperti ini ya. Oh maaf, volumenya dikecilkan terlebih dahulu. Oke, seperlunya dikira-kira asal tidak mengganggu suara utama. Nah, seperti ini hasilnya. Ini kan cuma sampel ya, nggak nyambung gitu ya, jadi saya hapus saja. Teman-teman nanti silahkan, kalau mau ditambahkan silahkan, kalau tidak pun tidak apa-apa. Lalu bagian belakang kita coba buat penutupnya. Nah, ini tadi karena sudah warna hitam, kita coba warna putih lah, biar variatif aja. Nah, di sini bisa kita ketik misalkan untuk soal latihannya, latihan soal. Oke, seperti ini. Ketik seperlunya sesuai dengan materi. Karena tadi fabel, saya buat seperti ini. Nah, warnanya bisa teman-teman pilih. Lalu setelah itu alpha opposite itu untuk efek ya, efek nyata dan tidak nyata. Dan di sini ada rata tengah, rata kanan kiri seperti layaknya kita di office, dan akan jadi seperti ini. Oke, saya tambahkan sedikit, tarik nanti sama teman-teman yang layar putihnya. Kalau ditarik ini akan nambah durasi. Nah, durasi waktu yang dibutuhkan, misalkan saya tambahkan ucapan thank you berat. Oke. Jadi seperti ini. Ganti lagi fontnya warna hitam. Nah, nanti teman-teman tambahkan bumper dari saya. Ops, maaf, kemarin sempat ngedit guyonan, mohon maaf para Korea lovers ya. Oke, jadinya akan seperti ini. Nah,
lalu tinggal export atau di convert. Nah, kalau di versinya teman-teman itu ada yang dari rendah, medium sampai high ya, pilih yang medium aja. Lalu selesai dan play. Kita lihat, cie, udah jadi. Nah, sampai di sini ya teman-teman, selamat belajar. Oke, seperti itu, sangat mudah dan sederhana ya. Jadi teman-teman, sesi kedua dan terakhir ya, sesi kedua teman-teman langsung praktek, nanti langsung lanjut ke sesi terakhir editing gitu, sampai dengan jam 3 teman-teman saya tunggu ya, teman-teman saya tunggu hasilnya. Jadi kirim aja secara WA pribadi, nggak masalah, durasinya jangan banyak-banyak, 3-5 menit aja gitu ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Nanti di lain kesempatan kita coba bincang-bincang lagi. Tapi kalau misalkan teman-teman mau lanjut bincang, saya juga terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf dari semenjak list nama di grup itu memang saya menghindari hal-hal yang berpotensi untuk makin bertumpuknya daftar list gitu ya, daftar list ya, double, berpotensinya list semakin menumpuk gitu ya, atau tertimbun. Teman-teman bisa mau sharing lagi silahkan, nanti lepas asar dari jam 4 sampai jam 5 biasanya ada session sharing juga saya. Silahkan nanti bisa gabung di Zoom-nya, ini kodenya Zoom-nya. Silahkan nanti kalau mau lanjut tidak apa-apa. Kalau teman-teman mau lanjut di Zoom, mau ngobrol, tidak jadi masalah. Yang pasti tugasnya atau hasilnya, bukan tugas ya, mohon maaf, hasilnya nanti akan saya balas berdasarkan siapa yang duluan mengirim. Kita akan lanjut bincang-bincangnya di Zoom. Buat teman-teman yang belum berkesempatan untuk menggunakan Zoom, tidak apa-apa, kalau mau tanya silahkan secara pribadi, insya Allah akan saya balas, walaupun mungkin agak lama ya kalau lagi banyak-banyaknya pesan yang masuk. Akhir kata, saya mohon maaf atas segala penyampaian yang kalau ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita bisa silaturahim lagi. Tetap jaga kesehatan dan doakan selalu untuk semuanya agar sehat walafiat. Mudah-mudahan wabah COVID-19 segera mereda dan kita bisa kembali aktivitas seperti biasanya. Saya Dwi Nurwahyudi, dengan ini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.